wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Ibu ucapkan selamat datang ya kepada anak-anakku sekalian kelas 79. Selamat datang di MTS Negeri Samarinda. Kalian belum pernah ketemu Ibu, maka dalam kesempatan ini Ibu kenalkan diri dulu. Nama Ibu Hajah Tikadi, MPDI. Ibu insya Allah akan mengajar dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua adalah seni budaya. Insya Allah Ibu akan mengajar kalian semuanya, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua adalah mata pelajaran seni budaya. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan memasuki pelajaran yang pertama, bab yang pertama, yaitu dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, di situ ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, tentu saja pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Apa itu Al-Quran? Apa itu hadis? Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis? Dan yang ketiga adalah menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sekilas Ibu akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, kemudian pengertian hadis. Hadis adalah sabda dari Rasulullah SAW, yaitu baik berupa ucapan, perkataan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah kalian akan bisa menyimak dari materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian ada video bagaimana cara menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Tentu saja orang yang mencintai Al-Quran, orang yang menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia akan mendapat syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis, dalam hadis yang berbunyi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dengan memberi syafaat bagi para pembacanya. Mungkin sekian dulu materi pada hari ini. Kita cukupkan dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran Call yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama berjumpa dalam dunia maya lewat media yang Allah kemudian sudah berikan kepada kita untuk memudahkan setiap orang mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah sahabat Quran Call yang Allah muliakan, kita akan berdiskusi dan bertadabbur tentang Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu akan menjadi panduan buat orang-orang yang khas atau cinta dengan Quran. Bagaimana analoginya? Sederhana. Ketika seorang punya kekasih, dia punya, mohon maaf, suami, istri, punya pasangan, tentunya pesan-pesan dari sang kekasih ini menjadi pesan-pesan yang sangat penting buat dia. Menjadi panduan buat aktivitas dia selama hari itu. Pagi hari dia bangun, dilihat WhatsApp-nya, adakah pesan dari istrinya, adakah pesan dari suaminya, atau dari pasangannya. Misal, saya antarkan mama di jam 9, saya jemput aku di jam 12, saya jemput aku di jam setengah 4. Dan sang pasangan ini memberikan headline pada waktu-waktu itu. Memberikan suatu perhatian pada waktu-waktu itu. Untuk apa? Untuk ditunaikan janji-janjinya. Nah, sama dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat pertama dan yang kedua, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ini pesan cinta nih yang Allah kemudian turunkan kepada hamba-hambanya yang khusus. Siapa itu? Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, tentunya bagi orang-orang yang tidak muttaqin nggak akan terpanggil, tidak akan punya kesan spesial dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Jadi tentunya bagi orang-orang yang dia muttaqin akan menjadikan Quran itu sebagai panduan hidupnya. La raiba fi, tanpa keraguan. Sama seperti halnya kita bisa melihat contoh. Ada seseorang yang kemudian rela meninggalkan ujiannya. Kenapa? Nganter pacarnya. Kan subhanallah. Rela kemudian pergi jauh. Kata ngejenguk pacarnya di mana? Jauh. Dia tinggal di Jawa, jenguk pacar di Kalimantan. Nggak masuk akal, tapi itulah kemudian cinta. Itulah kemudian pesan-pesan spesial. Pun sama, bagaimana kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada hambanya. Lihat bagaimana kemudian Nabi Musa membelah lautan. Lihat bagaimana Ibrahim kemudian mengorbankan anaknya. Dan hal-hal yang di luar perkiraan kita sebagai orang manusia awam ternyata dilakukan oleh orang-orang yang Allah kasihi. Contohnya la raiba fi, tanpa ragu. Nah, sahabat Quran Call yang Allah muliakan, di momen-momen ke depannya kita akan coba sama-sama bertadabbur, memotivasi diri kita untuk sama-sama berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Sayang Allah memberikan panduan kepada kita sebuah tools yang sangat lengkap, yang bisa mengarahkan kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal ke arah hal-hal yang baik. Jadi kalau kemudian kita yang menjadi hamba-hamba yang selamat, tentunya bukan menjadi alasan buat kita untuk jauh dari Quran. Kalau kita menjadi hamba yang selamat, tidak punya alasan bagi kita untuk kemudian tidak mempelajari Al-Quran. Kecuali kita menjadi orang-orang yang tidak terpanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Maka wajar kalau kemudian kita tidak terpanggil dengan itu. Nah, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sama-sama tadabbur kemudian ayat-ayat yang lain dan kisah-kisah yang lain. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.